Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah join di acara workshop dari Prodi Arsitektur Universitas Internasional Batam. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Stefani, selaku moderator di acara workshop pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kembali sebesar-besarnya untuk para Bapak Ibu dari seluruh universitas di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran pimpinan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UI Universitas Internasional Batam, beserta seluruh jajaran pengurus pengelola program studi di Universitas Internasional Batam dan juga seluruh panitia pada acara workshop di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan dan menyapa narasumber kami, Dr. Prihatmaji. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami di pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara, alangkah lebih baiknya setiap kegiatan kita selalu diawali dengan doa, sehingga apa yang menjadi harapan kita diberikan tuntunan dari Yang Maha Kuasa, sehingga acara ini pun juga bisa terlaksana dari awal hingga akhirnya dengan lancar tanpa ada kendala. Baik, sebelum untuk memulai acara kita dalam doa, saya persilahkan Bapak Ade Jaya Saputra akan memimpin kita di doa pada pagi hari ini. Silahkan Pak Ade. Baik, terima kasih Bu Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andri selaku Dekan Fakultas Teknik dan Perencanaan UIB, serta narasumber dan peserta sekalian. Marilah kita berdoa demi kelancaran kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan para peserta workshop, izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Malik, Ya Quddus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami manjatkan doa. Hari ini kami berkumpul dalam kegiatan workshop pengembangan strategi pembelajaran jarak jauh bidang arsitektur, berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsih yang terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ade. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita mengheningkan sejenak sambil kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, karena kita melaksanakan kegiatannya melalui daring. Kita akan bersama-sama mendengarkan Indonesia Raya dengan hikmat dan dengan sikap hening. Silakan, terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian di acara yang berbahagia ini. Kami sudah datang Dekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Internasional Batam, Dr. Andri Irfan Rifai. Untuk mengawali kegiatan workshop hari ini, kami mempersilahkan Bapak Dekan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UIB untuk memberikan kata sambutan di pembukaan acara workshop. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Bu Steve atas waktunya. Yang terhormat pembicara, para peserta yang saya banggakan, seluruh keluarga besar UIB yang tetap semangat ya dalam masa pandemi ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan yang pasti harus tetap gembira, tetap semangat seperti dosen-dosen arsitek ini ya, yang semuanya perempuan, semuanya cantik-cantik, jadi bikin semangat ini. Ya Bu Yusra ya. Beda dengan kita yang kita hadapi, ada yang Pak Ade kalau kita ya, Pak Jody. Ya ini di arsitek biar lebih semangat. Kenapa saya menyampaikan pesan ini? Karena di Jakarta khususnya dan beberapa tempat saat ini luar biasa kondisi pandemik ini masuk ke tingkat darurat yang tinggi. Hampir semua rumah sakit penuh dan saya termasuk yang sedang diuji. Sebulan yang lalu keluarga mertua saya terkena, ada yang diisolasi di rumah sakit di Wisma Atlet, ada yang isoman di rumah. Alhamdulillah sekarang sudah pulih semua. Tapi minggu kemarin keluarga saya di Majalengka positif dan sekarang masih positif. Tinggal yang sekarang alhamdulillah negatif itu ayah saya dan ponakan saya yang besar. 2 hari yang lalu keluarga saya di Cibubur, istri saya, anak saya yang paling besar positif. Dan saya sekarang dalam kondisi demam juga. Alhamdulillah saya sudah diswab beberapa kali, masih negatif. Semoga tidak kenapa. Artinya kita sudah cukup disiplin di dalam melakukan prokes. Potensi virus masuk itu juga masih tinggi. Apalagi kalau kita tidak taat prokes. Itu aja sih pesan saya. Jadi kita tetap semangat, tetap patuhi prokes dan seketat mungkin kita jaga diri. Terima kasih Bu Steve yang sudah merencanakan sampai dengan terlaksananya kegiatan ini. Ini adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama dan saya sangat yakin bahwa rencana kegiatan ini akan berjalan baik, mencapai targetnya. Tentu untuk mewujudkan ini perlu dukungan teman-teman. Dan saya lihat Bu Steve sudah membuka hubungan yang sangat kuat, sangat baik dengan berbagai institusi, salah satunya dengan Universitas Islam Indonesia. Di sana ada prodi arsitek yang di kacamata saya sudah lebih duluan daripada kita, lebih maju daripada kita, dan artinya kita anggap memiliki pengalaman yang lebih baik daripada kita. Tanpa sungkan, tanpa kita harus rendah diri, kita belajar bersama dengan teman-teman dari jaringan kita. Mungkin hari ini dengan UII, besok bisa dengan Universitas Merdeka Malang, bisa dengan kampus-kampus lain gitu kan. Artinya konsep-konsep ini saya sangat senang, saya sangat mendukung untuk kemajuan prodi arsitek. Perlu saya sampaikan juga, prodi arsitek di UIB ini baru beberapa tahun lahir. Alhamdulillah sudah terakreditasi dan kita sedang mencoba menjadi salah satu yang terbaik di bagian barat Indonesia ini, di Sumatera. Jadi saya berharap rangkaian kegiatan ini bisa berjalan baik. Kita di UIB bisa menanamkan fondasi-fondasi PJJ yang memang saat ini menjadi mutlak ya, menjadi keharusan, tidak bisa kita hindari. Sebenarnya PJJ ini bukan hanya karena pandemi, bukan hanya karena program Mas Menteri ada kampus merdeka, tapi memang PJJ ini sudah common ya secara internasional.
terjadi di mana-mana. Contoh kecil, saya yang awam ini, dalam satu semester biasa diminta mengajar di alma mater saya di Portugal misalnya, untuk mengajar, bukan mengajar ya, sharing lah ya, sharing data, sharing kondisi tentang pemeliharaan jalan di Indonesia dengan mahasiswa internasional di sana gitu kan. Ada yang program sarjana, ada yang program magister. Artinya kondisi-kondisi itu sudah berjalan tanpa ada pandemik. Saya mulai aktif sharing system itu dari 2014 sampai dengan sekarang, masih diminta beberapa kali dalam satu semester menyampaikan perkembangan data, menyampaikan perkembangan keilmuan, menyampaikan perkembangan kondisi disaster di kita itu kan. Itu yang unik dari Indonesia. Artinya ini bukan hal baru. Nah, kalau kita mulai tertinggal dengan kondisi ini, ya siap-siap saja kita jadi fosil gitu kan. Nah, acara-acara seperti ini, terutama yang berkenaan dengan PJJ, saya rasa ini adalah ajang atau tempat bagaimana kita berdiskusi. Nah, saya baca di sini sementara selain dari UIB, ini ada dari Universitas Merdeka, misalnya gitu kan. Nanti Bu Steve dicoba diinteraksi dengan beliau-beliau, barangkali pengalamannya jauh lebih baik dari tempat lain, dan yang pasti punya keunikan. Pasti punya keunikan. Begitu juga UIB saya yakin punya keunikan dibanding yang lain. Artinya kita sama-sama punya keunikan. Bayangkan saja kalau tiap-tiap UniQ itu digabung, dijadikan sebuah model, saya yakin PJJ-nya Indonesia akan luar biasa. Saya informasikan juga kepada peserta di sini, beberapa hari yang lalu kita mengundang pembicara kita dari Universitas Terbuka. Barangkali kita memandang sebelah mata Universitas Terbuka bagaimana konsep PJJ-nya. Padahal setelah kita belajar, setelah kita diskusi, mereka cukup rigid, baik infrastruktur maupun pendukungnya. Jadi namanya belajar bisa di mana saja, bisa ke siapa saja. Yang penting kita bisa mengambil inti positifnya. Tidak ada satupun sistem yang sempurna. Masing-masing subsistem punya kelebihan dan punya kekurangan. Fungsi kita adalah men-screening sistem itu, mana yang baik kita kombinasikan untuk menghasilkan subsistem-subsistem yang jauh lebih baik. Barangkali itulah fungsi dari kegiatan ini. Dan saya yakin Bu Steve sebagai nahodanya di acara ini bisa mengambil resume nanti, bisa membuat sebuah konsep dan dijadikan konsep PJJ yang jauh lebih baik. Tapi jangan lupa Bu Steve, setelah nanti kegiatan-kegiatan ini berjalan, hasil dari kompilasi, hasil dari diskusi ini juga di-share ke teman-teman yang memang terlibat di dalam ini dan ke teman-teman yang tidak terlibat di sini. Karena ilmu akan semakin besar, akan semakin baik, akan semakin dalam kalau kita bisa sharing dengan teman-teman lain. Terima kasih, selamat melaksanakan kegiatan. Semoga bermanfaat, semua sehat dan tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan Dr. Andri Irfan Rifai atas kata sambutan, juga wejangan-wejangan untuk kami para juniornya di sini, khususnya untuk prodi arsitektur. Saya sangat menangkap harus kerjasama sama Unmer Malang. Halo, selamat pagi teman-teman rekan-rekan di Unmer. Kebetulan saya juga arek Malang. Oh, itu ya, Pak Steve Arema. Saya Arema juga. Kerangalam. Kebetulan merantau di Batam, Ibu. Jadi kalau bisa bersama-sama lagi sama rekan-rekan di Malang pasti sangat bahagia rasanya, kayak berasa pulang kampung nanti. Oke. Terima kasih. Saya juga menyapa untuk rekan-rekan dari Universitas Kristen, ada juga dari beberapa universitas lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah join. Jadi izinkan saya untuk kembali mengutarakan bahwa maksud dan tujuan dari workshop ini adalah sehubungan dengan Universitas Internasional Batam, yaitu prodi kami arsitektur, mendapatkan kepercayaan untuk dana hibah program pembelajaran jarak jauh, sehingga melalui dana hibah tersebut kami bisa menyelenggarakan acara workshop ini
mengundang rekan-rekan sekalian dan juga narasumber kita, Bapak Pak Yulianto Prihatmaji dari Universitas Islam Indonesia, yang kita ketahui dari UII sendiri untuk prodi arsitekturnya sudah terakreditasi internasional dan juga unggul. Jadi kita ingin sekali belajar banyak dari UII bagaimana mekanisme atau strategi pengelolaan pembelajaran di sana, khususnya saat masa-masa pandemik, pembelajaran harus hijrah ke online atau ke daring, dan juga bagaimana sistem persiapan dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh. Adapun acara hari ini akan dimulai pada pukul 10 pagi, pemberian materi oleh narasumber, lalu di sesi selanjutnya setelah narasumber memberikan materi, kita akan adakan Q&A atau tanya jawab. Adapun Bapak Ibu yang ingin melaksanakan atau ingin memberikan pertanyaan dapat membantu untuk mengetik pertanyaannya pada kolom chat. Jadi nanti saya moderator yang akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat dan narasumber kita yang akan memberikan jawabannya dari pertanyaan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan kepada narasumber kita untuk memulai memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk tempat, untuk waktu dan layar, saya persilahkan kepada Bapak Yulianto, Dr. Yulianto Prihatmaji untuk memberikan materinya. Terima kasih, silakan Bapak. Sambil menunggu narasumber kita untuk menyiapkan materi, izinkan kami untuk membacakan CV dari narasumber. Ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dr. Yulianto Prihatmaji, beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Islam Indonesia di Prodi Arsitektur, dan saat ini menjabat sebagai Kaprodi atau Ketua Program Studi Arsitektur di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun Dr. Yulianto Prihatmaji juga saat ini mengemban tugas dipercaya sebagai Ketua Aktari di periode 2020 hingga 2023, di mana Bapak Yulianto Prihatmaji sendiri sudah cukup banyak dalam pengalamannya dalam hal arsitektur, baik penerimaan awards, ada fellowship, publication, dan juga teaching experience. Untuk latar belakang dari Dr. Yulianto ini, beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Islam Indonesia, lalu melanjutkan program magisternya di Institut Teknologi Bandung, dan program doktor beliau tempuh di Institut Kyoto atau University Kyoto di Jepang. Dalam menempuh di pendidikan S3-nya, Dr. Yulianto ini mendapatkan higher education dari Ministry of National Education Republik Indonesia, beasiswa, sehingga beliau bisa menyelesaikan program doktornya di Kyoto University Jepang. Beberapa awards yang sudah diterima oleh narasumber kita seperti New Fund Research Link dari British Council, The Innovation Housing Design Competition dari CHF International, dan juga beliau mendapatkan Best Design for Post Disaster Temporary Shelter di tahun 2015 dari IAI Indonesia. Adapun beberapa publikasi dari beliau sudah mencapai ratusan ya Bapak Ibu, di atas 100 publikasi yang dilakukan oleh Dr. Yulianto dengan interest penelitiannya di bidang wood science, wooden architecture, dan culture in Southeast Asia.
Jadi kalau saya lihat lebih kepada arsitektur vernakuler dan juga arsitektur yang berbau tradisional arsitektur. Untuk interest dari Dr. Yulianto, Bapak Ibu yang ingin melaksanakan joint research, silakan yang memiliki topik yang sama dengan beliau. Baik, berikut adalah CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kami dari panitia dan saya selaku moderator mempersilahkan untuk narasumber Dr. Yulianto Prihatmaji dari Universitas Islam Indonesia untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Untuk itu kami ucapkan kembali terima kasih atas kesediaan Dr. Yulianto untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan untuk waktu dan juga layar kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stefani. Ya, mohon izin untuk share screen seperti yang diminta oleh teman-teman di Universitas Internasional Batam. Sebentar. Apakah suara dan layar sudah bisa dicermati, dimonitor? Suara sudah jelas, Bapak. Untuk slide mungkin bisa di slide show untuk perbaikan. Ini? Ya, sudah, Bapak. Baik. Ya. Baik. Terima kasih, Ibu Bapak yang saya hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih atas undangannya, Bu Stefani dari Arsitektur UIB Batam. Sangat senang bisa bergabung ya dengan nanti pengelolaan PJJ, terutama bidang arsitektur di UIB. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat atas raihan hibah ya PJJ yang sudah diraih. Saya kira tidak banyak perguruan tinggi yang punya kesempatan dan keberuntungan untuk bisa meraih hibah ini. Nanti kita harapkan bermanfaat ya, bukan hanya bagi UIB tapi juga bagi pendidikan terutama arsitektur ya yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita lihat, saya melihat pendidikan jarak jauh ini sudah lama ya, 2010-2011 itu panduannya kan sudah muncul gitu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, sebenarnya juga nanti akan ada kelindannya atau ada integrasinya dengan OBE, Outcome Based Education, juga ada urusannya dengan architecture, engineering, dan construction 4.0. Gitu. Jadi ini kelihatannya ya blessing in disguise ya, dengan pandemi ini akselerasinya luar biasa gitu. Kemudian pasti nanti ada hubungan dengan new normal ya, karena barangkali nanti September atau Agustus sudah mulai tahun ajaran baru. Kemudian VUCA, volatile, uncertain, complexity, ambiguity ini juga sangat melekat nanti di urusan PJJ ini. Dan yang terbaru adalah tentang MBKM. Ini kelihatannya memang diarahkan, semua yang mengarah ke sana dibangkitkan lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah MRA ya, Mutual Recognition Arrangement yang ada di ASEAN. Saya kira ini menarik sekali nanti ketika PJJ ini bisa diambil di mana-mana. Bahkan saya mendengar satu kampus di Taiwan selama 4 tahun itu hanya tahun terakhir yang mengharuskan stay di sana. Jadi 3 tahun itu bisa di mana-mana, bisa di Indonesia. Tentu saja kan pembiayaannya juga lebih murah ya, lebih terjangkau. Nah, ini juga menjadi tantangan nanti bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Baik, ya ini mungkin kemarin juga sudah disampaikan dari rekan-rekan yang ada di Universitas Terbuka gitu ya, transformasi pendidikan jarak jauh dan e-learning. Tentu saja e-learning ini salah satu modal yang paling kuat dan basic adalah akses internet gitu. Tanpa itu kelihatannya akan sangat susah untuk bisa memblow up dan mengakselerasi e-learning yang ada di Indonesia.
mulai dari 1950, kemudian kita punya panduan dari Belmawa itu 2010-2011 gitu. Dan sekarang dengan adanya pandemi, sekali lagi blessing in disguise, saya kira salah satu momentum yang penting ya untuk bisa mengakselerasi dari urusan e-learning, PJJ, MBKM, dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini saya ambil dari presentasinya Ibu Paulina, evolusi PJJ ya, mulai dari Gen 1, generasi 1 sampai generasi 5 gitu. Nah, kita mungkin belum selesai dengan generasi 4, sudah ada generasi 5 ya. Kayak 4G dengan sekarang 5G belum selesai, itu sudah dipapar, sudah disampaikan teknologi-teknologi yang baru gitu. Sehingga ini juga harus cepat-cepat kita adaptasi dan kita mitigasi bersama, baik nanti di kurikulum, kemudian di sistem pembelajaran, evaluasi, dan lain-lain gitu. Nah, salah satu perbedaannya adalah kalau yang biasa itu dia kelompok ya, jadi dan luring gitu, harus bertatap muka. Kemudian PJJ ini dia individual, jadi dituntut luar biasa individual growth-nya, baik dari sisi peserta didik, mahasiswa, ataupun dari pendidik atau dosennya gitu. Nah, ini saya lihat dengan analisis SWOT antara kekuatan di masing-masing perguruan tinggi, kekuatan di masing-masing kurikulum kita. Salah satunya misal strength opportunities itu ya dengan agresif strategi itu. Kalau tidak agresif kita malah akan tertinggal. Kemudian antara kesempatan dan kelemahan itu ada reconfigure. Jadi bagaimana kita memetakan kembali peluang-peluang dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Jadi kalau kelemahan itu kan di diri kita, opportunity itu kan ada di luar itu. Kemudian antara ancaman dan kelemahan ini yang paling susah, yaitu barangkali ada beberapa ada way out gitu ya, ada turn strategi apa saja. Yang terakhir kekuatan dengan ancaman ini plus minus gitu, barangkali ada diversity strategi juga yang bisa kita kembangkan di masing-masing bidang bisnis pendidikan arsitektur yang kita punyai gitu. Nah, sebelum masuk ke PJJ, saya kepingin menyampaikan peta perkembangan keilmuan arsitektur. Kalau disederhanakan ada 4 kuadran, art and creativity di sebelah kiri atas, kemudian ada business entrepreneurial. Saya kira ini UIB sangat berkepentingan ya di sini gitu. Kemudian information and technology saya kira juga sangat banyak yang bisa kita kembangkan. Yang terakhir memang science, social, culture, environmental concern. Ini pasar tradisional ya. Art creativity itu udah lalu gitu. Business kemudian information technology ini kan sangat kekinian gitu. Nah, ini juga nanti yang akan berpengaruh pada lulusan kita ya. Jadi kalau kami melihat dari arsitektur Universitas Islam Indonesia, saya ambil dari dokumen kurikulum yang terbaru, itu memang peta perkembangan lingkup kerja terkait arsitektur ini sangat luas gitu. Mulai dari kurator, building curatori gitu. Mulai dari filmmaker ya, khusus untuk lingkungan binaan, art creativity, kemudian ada yang diperbankan itu ya, jadi dia prediksi bangunan ini harganya sekian gitu dan sebagainya, appraisal building, kemudian juga urusannya bagaimana merevitalisasi bangunan tua, bangunan kuno, cagar budaya menjadi cultural context, menjadi dia sosial dan economic context. Ini kan luas luar biasa ya lingkup kerja terkait dengan arsitektur ini. Yang terakhir information technology terkait dengan augmented reality, kemudian ada saya kira akan terkait langsung dengan information and technology. Nah, ini juga diangkat oleh harian Kompas ya. Hubungannya apa dengan PJJ? Karena PJJ itu kan dia placeless, timeless, dan whoever, siapapun bisa ambil. Sehingga nanti yang kayak gini ini barangkali akan sangat mengeras gitu ya, mengkristalisasi mana-mana yang memang harus hilang dan mana-mana nanti tumbuh yang lain gitu. Berbagai hal terkait dengan jenis keterampilan baru. Nah, kemudian kalau kita ambil 4 kuadran juga di level yang berbeda, urusannya dengan building di sebelah kiri, construction di sebelah atas, kemudian rural urban di sebelah kanan, yang paling ini nanti berguna untuk tracer study di
masing-masing lulusan di perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kita bisa melihat ke sana. Nah, ini saya tetap akan menyantumkan ini barangkali nanti kalau mau di-share dokumennya, tetapi saya tidak akan membacakan satu persatu, saya cuma akan mengajak diskusi bahwa secara legal itu sudah ada ya PJJ, dan ini nanti merupakan dalam tanda kutip prodi sendiri. Prodinya tetap arsitektur, tetapi ada izin dari ya yang paling penting. Apa syarat dan ketentuan dan lain sebagainya nanti ada di beberapa slide terakhir. Tapi yang penting adalah di bidang arsitektur sangat-sangat memungkinkan, hanya nanti tergantung kepada appointment ya, tergantung dengan kesepakatan-kesepakatan baik untuk urusan kurikulum, sistem pembelajaran, perkuliahan, evaluasi dan lain-lain itu. Nah, ini beberapa semesta PJJ yang sempat saya catat, saya ambil dari panduan PJJ ya, dari Dirjen Bilmawa. Ini dan pasti ada separasi karena konteksnya geografi. Kalau langsung bertatap muka malah nggak boleh PJJ itu. Jadi memang kaitannya ke sana. Nah, materi ajarnya ini bisa dikirim ya, dikirim kemudian dia melakukan sendiri, sehingga saya bayangkan masing-masing individu, masing-masing mahasiswa itu mempunyai laboratorium masing-masing di kamarnya, di ruangnya, di rumahnya, di kampungnya, di kotanya. Dia mempunyai makmal. Makmal itu kan dalam bahasa Inggrisnya laboratory. Jadi living laboratory juga bisa kita kembangkan, atau makmal hidup itu. Kemudian dia dituntut untuk belajar mandiri, ya. Kemudian ada bantuan belajar juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini beberapa hal terkait dengan praktek ya. Karena di bidang arsitektur itu kan praktek mendesain, bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya attitude, tapi dia juga skill ya, motoriknya dilatih juga, bagaimana sketsa menggunakan pensil, bagaimana menggunakan mouse, bagaimana lain-lain gitu. Sehingga pengalaman lapangan juga penting. Dan ini kayak remote ya, kayak Mission Impossible gitu. Kita mengirimkan order sesuatu, mereka kemudian mengembangkan, mengirimkan ke kita, kemudian ada beberapa yang kita evaluasi dan akan berjalan. Sangat menarik sekali ya. Misalnya sekarang waktu pandemi di salah satu mata kuliah saya ada mengampu sekitar 40 mahasiswa untuk teori. Ketika 2 hari yang lalu gempa atau kemarin gempa gitu di Jogja, saya tinggal bikin kuesioner gitu. Apakah di tempat adik-adik merasakan gempa dengan kondisi misalnya bergetar, atapnya bergetar, dinding bergetar dan sebagainya. Kemudian kita bisa mengakumulasi informasi itu. Ini kan tidak mungkin dilakukan ketika itu luring. Kita nggak mungkin menyuruh mahasiswa untuk pulang ke kampung halamannya atau menghubungi keluarganya. Ini kan apa yang perlu kita manfaatkan ya, hikmah yang perlu kita berdayakan gitu. Nah, di biasanya lebih keren disebut education without wall gitu. Jadi tanpa dinding, semuanya bisa. Ada yang menyebutnya correspondent education, ada correspondent school, ada open education. Mungkin teman-teman yang ada di Universitas Terbuka ya, kemarin yang juga diundang di hari pertama kemarin, kalau tidak salah ya, Bu Stefani. Kemudian ada open learning gitu, ada education of the air, bisa juga menggunakan radio. Ya, bisa menggunakan radio. Jadi pendidikan luar biasa yang ada di desa, di terpencil itu sebenarnya juga dia PJJ. Ada yang penting ada lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Nah, e-learning dengan modul juga kitanya nanti ada 2 dengan pembelajaran, perkuliahan dan evaluasinya mau seperti apa. Nah, yang terakhir adalah virtual learning ya. Jadi ya seperti ini, atau bisa sinkron, bisa asinkron dan lain sebagainya. Saya kira di bidang arsitektur nanti saya sebut ada 3 gitu mata kuliah yang terkait dengan itu bisa kita lakukan dan kita sinergikan dengan baik. Baik, nah ini adalah karakteristik dari PJJ yang kalau kita cermati, kita plotting di bidang arsitektur relevan gitu ya. Jadi pendidik dan peserta didik ini terpisah ya seperti sekarang gitu. Peran institusi pendidikan saya kira tinggal bagaimana nanti platform pendidikannya, kemudian nanti sistem informasi manajemennya, kemudian yang ketiga adalah media pembelajarannya ya dalam sepaket ya, segepok itu seperangkat alat pembelajaran gitu. Misalnya semester 1 ya kayak bikin
paket-paket wisata itu atau paket-paket pembelajaran gitu. Nah, juga yang paling penting adalah komunikasinya dua arah. Ya. Jadi komunikasi dua arah ini menjadi sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar monolog ya, bukan sekedar order, tapi juga ada feedback. Ini yang penting. Nah, ini menurut saya yang paling susah gitu di feedback ini. Kalau ketika luring dengan mahasiswa, display, mendesain, kemudian kita konsultasi itu gampang, langsung kita sebagainya, tempel dan sebagainya. Sekarang barangkali juga mudah, hanya butuh waktu ya, bagaimana kita bisa mengadaptasi kehidupan new normal dengan berbagai macam teknologi informasi yang berkembang. Nah, ini yang juga menarik. Jadi kalau sudah PJJ ya tatap mukanya dibatasi gitu. Nah, saya kira nanti untuk KKN misalnya kuliah kerja nyata atau magang dan lain-lain itu ada virtual learning tadi juga kayak tentara itu dibikinkan order, kemudian dia jalan, kemudian kita akan menerima dokumen, ada feedback dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah peluang untuk industrialisasi pendidikan. Sebenarnya industrialisasi ini kata-kata netral, tapi sekarang yang menjadi negatif karena industrialisasi kapitalisasi gitu. Ini juga harus hati-hati. Dan industrialisasi pendidikan ini bisa satu gepok satu prodi tadi atau bisa dipretelin ya, bisa perbagian dari masing-masing yang bisa kita industrialisasikan. Bisa modulnya atau bisa surveinya, observasinya, magangnya dan lain sebagainya bisa kita lepas satu-satu atau dia akan menjadi integrasi dalam industrialisasi pendidikan. Kemudian yang sangat penting menurut pencermatan saya, sependek yang saya ketahui itu individualisasi proses pembelajaran. Jadi tanggung jawab ada di peserta didik gitu. Ya, dia harus aktif, harus progresif, harus produktif gitu. Kalau pas luring kan bisa didekati gitu sambil ngopi-ngopi, gimana kok studinya belum selesai dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin WA atau telepon atau dia mungkin tidak masuk di sinkron asinkron ini juga sangat susah. Jadi peserta didik ini yang harus benar-benar menjadi individual pembelajar yang luar biasa. Nah, kemudian ini adalah sistem dan prinsip. Jadi harus bisa diakses semua ya. Accessible for all. Kemudian rata ya, rata tergantung tadi platform dari e-learning-nya. Kemudian ada penjaminan kualitas. Ini nanti yang paling penting di PDCA ya, plan, do, kemudian sampai ke evaluasi dan ceknya gitu, activity dan ceknya gitu. Kemudian ada otonomi dan kemandirian. Ya, bayangan saya kayak beberapa hotel-hotel di Jepang atau di Taiwan ya, kita datang itu nggak ada resepsionis gitu, hanya dengan WA gitu, oh kuncinya kayak gini, passwordnya kayak gini, kita tempel di smartphone, kemudian buka, dan kita tidak pernah bertemu dengan resepsionis beneran gitu. Nah, ini ada kemandirian, ada otonomi, ada pembatasan tatap muka gitu. Industrialisasi bahan pembelajaran tadi bagian dari yang sudah saya sampaikan, bisa dalam bentuk modul-modul itu, bisa pembelajaran dan bisa evaluasi. Ini yang penting juga dibikin SOP-nya, interaksi dan komunikasi, tapi yang paling utama yaitu open learning ya, akses untuk semua gitu. Nah, ini beberapa spektrum pembelajaran, ini juga saya ambil dari presentasinya Ibu Paulina. Karena ini hal yang sudah lama ya, hanya kita sekarang karena adanya MBKM, kemudian ada new normal ini coba kita sinergikan gitu. Ada blended learning ya, ada pembelajaran bauran gitu, ada teleconference. Mungkin kalau dulu masih gagap kita, kalau sekarang setapak demi setapak kita sudah mengetahui berbagai hal tentang pemanfaatan teknologi, kemudian berbagai platform dari komunikasi dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak terlalu jauh ya, web based training, kemudian mobile learning, off campus learning, massive open online course. Ini saya kira menjadi idiom-idiom yang lazim di saat seperti ini. Dan khusus untuk MOOC, Massive Open Online Courses, ini saya kira juga bisa ada kolaborasi dari berbagai perguruan tinggi yang mempunyai prodi arsitektur gitu, sehingga tidak harus semuanya
dibikin sendiri ya, kita bisa saling tukar-menukar, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya untuk urusan CPL, kemudian ada urusan RPS, dan lain-lain. Gitu. Sehingga dari sekarang ada sekitar 170 perguruan tinggi arsitektur di Indonesia, dan yang sudah gabung dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia baru 138 ya, dari D3, D4, S1, profesi, S2, dan S3. Saya kira ini ragam kekayaan yang luar biasa yang bisa kita kolaborasikan. Nah, ini beberapa model perkembangan dari PJJ ya. Kalau sekarang Gen 6 generasi ke-6 pembelajaran model dengan gadget, smartphone yang paling sederhana pun juga sudah bisa mengakses itu ya. Kemudian dari berbagai tempat yang dulunya mungkin mustahil ketika ada di generasi pertama. Ya, kemudian meningkahi generasi kedua sampai kelima, mungkin sampai generasi kelima pun masih gagap dan hanya beberapa perguruan tinggi yang sudah mafhum ke arah sana. Nah, ini adalah juga pemanfaatan teknologi informasi dan komputasi dalam pembelajaran, bisa tatap muka dan dia bauran, terpadu ataupun malah daring gitu. Bisa kita lihat di sini misalnya proporsi online-nya itu 0. Jadi semuanya tatap muka. Atau 129. Ini berguna untuk mengukur kita ketika kita membuka prodi PJJ. Ya, kemudian 3079 saya kira juga bisa ke arah sana. Kemudian yang paling besar adalah 80% ke atas. Sebagian besar atau seluruh bahan ajar diantarkan secara online, bisa tanpa porsi tatap muka sama sekali. Ini barangkali yang menjadi ruh dari PJJ dari kementerian. Nah, kemudian ini beberapa tawaran e-learning, baik dari teknologinya, kemudian sampai tutorial, kemudian coaching. Nah, kalau di bidang arsitektur, karena kita studio, itu tutoring dan coaching ini menempati porsi yang besar. Ya, hampir 50% gitu. Ya, di berbagai akreditasi internasional minimal 50% untuk tutoring coaching. Jadi tidak boleh hanya sekedar teori ya, tidak boleh hanya sekedar memberikan order ya, tetapi ini harus ada coachingnya, student coaching, ada tutorial, kemudian ada beberapa workshop yang dia di salah satu lembaga akreditasi itu menyaratkan 1 minggu itu harus tatap muka itu 40 menit. Ya, ini nanti bagi teman-teman yang mau akreditasi internasional ya, dari berbagai macam lembaga akreditasi gitu. Nah, kemudian karakteristiknya adalah tadi open, terbuka, belajar mandiri sekali lagi, ya. Kemudian dia tuntas karena bahan ini diberikan di awal ya, parsial gitu. Ya sekarang kalau dulu kan diberikan parsial per minggu gitu. Kalau sekarang diberikan di awal, buka kapanpun bisa, kemudian nanti di akhir akan ada ujian dan evaluasi. Dan semuanya menggunakan TIK ya, teknologi informasi. Nah, kalau di ruang lingkup penyelenggaraan itu program studi yang 50% dari jumlah MK-nya di PJJ. Ini perlu izin dikti. Yang tadi kan ini sebenarnya prodi sendiri. Prodinya tetap sama arsitektur, tetapi ketika mau di PJJ-kan dia menjadi prodi PJJ arsitektur gitu. Nah, kemudian prodi tatap mukanya harus minimal B waktu itu ya. Barangkali ada perubahan sekarang, nanti mohon koreksinya. Kemudian kalau ini di bawah 50% yang sekarang sedang berkembang di berbagai macam perguruan tinggi, itu pertujuan senat perguruan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada korelasinya dengan MBKM. Kalau kita lihat di sini ya hampir semuanya e-learning akses gitu kan. Hampir semuanya juga ada tutorialnya dan lain-lain ya, mulai dari praktek kerja kalau di arsitektur ya. Kalau di S1, kemudian kalau di setelah lulus nanti magang karena ini terkait dengan terma yang disampaikan oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian ada penelitian riset, ada proyek kemanusiaan, wirausaha. Ini e-learning dan open access sangat-sangat memungkinkan ya, apalagi untuk membangun desa misalnya ada di daerah di Papua, Victorialnya untuk memanen hujan misalnya, atau di daerah Sabang sana bagaimana Coral City ataupun desain-desain terhadap shelter untuk beberapa koral ataupun penyu dan lain sebagainya bisa kita sampaikan secara online gitu.
Nah, satu persatu saya yakin Ibu dan Bapak yang hadir di sini juga sudah mafhum, sudah lazim apa yang disampaikan di MBKM ini, sehingga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, terus apalagi yang sangat berkenaan dengan bidang arsitektur? Salah satunya ya kurikulum gitu ya. Jadi relevansinya mau seperti apa? Tadi profil lulusan sudah saya sampaikan di depan, kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja juga sudah saya sampaikan, kemudian relevansi dengan pasar kerja. Nah, outcome ini tadi yang capaian pembelajarannya mau seperti apa gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya karena ini merupakan ruh dan spirit dari PJJ adalah fleksibilitas. Bagaimana batasan masa studinya? Apakah sama 20 semester, 10 semester gitu? Atau kesempatan cuti dan perpanjangan masa studi. Nah, sekarang ini kan 7 tahun ya. Kalau yang 4 tahun S1 cuti waktu itu boleh, sekarang tidak boleh, terus sekarang diperbolehkan lagi. Saya belum tahu ini update terakhir kayak apa. Ya, kemudian kita bisa melihat nanti pedagoginya dalam PJJ, ya ini saya kira beberapa jargon yang harus dirunutkan, didetailkan ya, sampai kepada RPS, sampai kepada berbagai hal terkait dengan pembelajaran, praktikum dan lain-lain tentang learning is open, social, personal, augmented ya, kemudian multi represented, kemudian ada learning is mobile dan lain sebagainya. Jadi ruhnya ke arah sana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang proses pembelajaran ya. Jadi pemanfaatan sumber belajar tidak harus pada satu tempat yang sama gitu. Jadi memang ini peserta didik yang dituntut luar biasa dan juga nanti fleksibilitas dan pemahaman dari dosennya masing-masing. Oh, kayak gini nih boleh gitu. Kalau ketemu dengan beberapa dosen yang masih old school itu kan, oh ini nggak boleh, ini harus itu, ya akan sangat susah. Maka ini kesepemahaman antara stakeholder PJJ sangat diperlukan, sangat dibutuhkan di sini. Kemudian yang lainnya adalah menekankan yang sebelah kanan, menekankan interaksi pembelajaran. Ya. Harus dua arah ini, tidak boleh tak kasih tugas selesai, bukan, tapi ini harus ada dua arah. Bagaimana pemahaman terhadap tugas, bagaimana mengelola tugas, bagaimana melaksanakan tugas, bagaimana melaporkan tugas, juga bagaimana mengevaluasi dan menilai tugas itu. Ini dalam satu rangkaian platform pembelajaran pendidikan jarak jauh. Kemudian yang lainnya, saya kira dari berbagai kata kunci yaitu berbasis TIK ya, berbasis teknologi informasi. Jadi baik melalui video, audio, podcast gitu, podcast juga bisa. Ya, podcast yang sekarang ini kan sebenarnya talk show itu, bukan podcast. Podcast itu bisa didengarkan aja lewat Spotify, kemudian berbagai platform untuk mendengarkan audio gitu. Dan itu misalnya tentang cagar budaya yang ada di Batam atau Kampung Melayu yang ada di misalnya Palembang gitu ya. Kita mendengarkan aja 20 menit, 10-20 menit, terus kemudian nanti ada evaluasinya gitu dan lain sebagainya. Ya, mungkin seperti ujian TOEFL itu ya, sehingga harus secara virtual juga, audio juga deh. Nah, tadi kita sudah ngobrol masalah daring dan luring. Nah, sekarang daring tapi sinkronus dan asinkronus gitu. Ya, jadi kalau sinkronus seperti ini langsung tatap muka di jam yang sama. Asinkron itu kan dibuka pada jam yang berbeda, pada waktu yang berlainan gitu. Sehingga ini beberapa hal yang juga membutuhkan kedisiplinan baik dari pengajar, dosen juga anak didik gitu. Juga nanti beberapa kali diatur untuk evaluasi belajar ya, minimal 2 kali per semester. Tadi juga misalnya ada masa studi kan mau berapa? 10 semester, kalau 7 tahun 14 semester ditambah sudah cukup kalau sekarang 2 gitu. Nah, kemudian dilaksanakan secara tatap muka, offline, ini apa saja. Misalnya, studio itu untuk hackathon ya, untuk selebrasi ataupun untuk display produk-produk desain. Nah, karena dia tidak mungkin dilakukan dalam daring, tapi implifikasinya ataupun suasananya, vibes-nya itu kurang mengena itu, maka harus luring. Nah, kemudian juga ada pemanfaatan TIK dengan pengawasan dan kontrol yang baik. Dan yang terakhir, ini tanda lulus itu dikeluarkan oleh
PT yang menyelenggarakan menjadi hostnya gitu. Jadi kan dia boleh ngambil di mana-mana, tapi nanti bisa direkognisi, matrikulasi di PT. Nah, tentu saja ini nanti juga macam-macam pembiayaannya bagaimana gitu. Kemudian nanti transfer nilainya kayak apa, ini juga perlu pencermatan lebih lanjut. Nah, sedikit mengulang ya, ada karakteristik pembelajar. Ini kalau yang ini karakteristik dari peserta didik atau pembelajar. Memang harus mandiri, mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai giroh yang tebal gitu untuk belajar mandiri, menggunakan berbagai sumber belajar berbasis TIK. Tidak ada yang disalahkan ketika dia tidak tahu, yang disalahkan ya dirinya sendiri harusnya. Kemudian juga aktif berinteraksi dengan tutor ataupun sesama peserta didik ya, menggunakan berbagai macam platform komunikasi. Kemudian ada juga yang melaksanakan tutorial ya online, kemudian ada konferensi yang itu nanti akan dinilai, dievaluasi gitu. Nah, barangkali relevan juga untuk persyaratan penyelenggaraan PJJ. Saya kira tidak ada yang krusial, yang baru, dan hampir semuanya bisa kita perguruan tinggi arsitektur capai ya di masing-masing ini. Pemampatan pengalaman, USBJJ, kemudian ada pengembangan sumber terbuka. Saya kira bukan sesuatu yang baru, hanya barangkali nanti level kualitasnya yang perlu kita kembangkan lebih lanjut gitu. Nah, USBJJ itu unit sumber belajar jarak jauh, mau yang mana saja. Bisa direkognisi, bisa ini dibebaskan. Jadi ada 3. Bisa dia terstruktur, jadi dari perguruan tinggi itu sudah rekognisi mana-mana yang boleh diambil, atau bebas. Kemudian nanti ketika sampai di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa. Kemudian kalau dia kurang akan menjalani matrikulasi atau penambahan tugas. Kalau misalnya lebih, ini bisa menjadi barangkali SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ataupun SKP gitu. Saya kira juga sangat memungkinkan. Nah, ini yang tadi saya katakan menjalin kerjasama untuk penyelenggaraan pembelajaran. Jadi ini yang sudah terstruktur ya, mana-mana sudah jelas itu. Kayak kayak vendor ya, kayak vendor yang sudah terrekognisi. Kartu kredit ini hanya boleh belanja di sini gitu. Nah, kayak gitu mungkin. Kemudian mungkin nanti ada tempelan ya, stiker atau barcode gitu bahwa mahasiswa dari sini boleh mengambil di sana dengan syarat dan ketentuan yang juga sudah ditentukan. Nah, sumber daya manusia dalam PJJ sekali lagi ini pendidik ini ya, dan sangat berat ini. Mendidik pendidik itu berat ya. Jadi bagaimana merancang program, bagaimana mengembangkan materi, ya, kemudian sampai ke menguji, kemudian tutorial, menulis soal, sampai mengampu itu. Kemudian ini beberapa modus penyelenggaraan PJJ, modus tunggal. Ya, saya kira kalau di arsitektur memungkinkan, sangat memungkinkan. Modus ganda juga iya. Modus konsorsium apalagi ya. Kalau di Batam cuma ada 2 ya, Bu Stefani ya, 2 perguruan tinggi arsitektur ya. Benar. Nah, konsorsiumnya 2 gitu, atau nanti dengan di daerah Sumatera Barat gitu. Ya, daerah Sumatera ada konsorsium gitu. Kalau di Aptari kita punya 3 konsorsium, wilayah barat, tengah, dan timur. Barangkali nanti juga bisa dimanfaatkan. Itu kira-kira. Kemudian ini learning outcome-nya terkait dengan LO ya, peserta didik tadi ada CPL, CPMK, kemudian ada LO, ini outcome base-nya juga ditentukan, berapa jumlah tatap muka perkuliahan ya, dan sangat terbatas gitu. Kemudian prodinya apa saja yang menjadi output, outcome, sama impact, misalnya lulusan berkontribusi dan lain sebagainya, mencermati karena terkait dengan barangkali nanti izin ya, izin ke diktinya gitu. Tapi secara umum kita bisa melihat di bidang arsitektur sangat siap ya untuk PJJ, hanya nanti kesiapan juga ada di perguruan tinggi penyelenggara terkait dengan platform pembelajarannya ya, terkait dengan rekognisi di berbagai mitra dan lain-lain gitu. Ini tadi yang saya sampaikan ya, OBE gitu. Ada beberapa kalau tadi kan MBKM, kemudian ada AEC, kemudian ada OBE yang terkait dengan PJJ. Jadi orientasinya itu hasil. Ya, jadi bukan kalau dulu kan saya sudah mengajar ini, tapi yang sekarang OBE ini apa yang diterima oleh mahasiswa.
Jadi bukan merasa saya sudah mengajar, tapi apa yang diterima oleh mahasiswa. Jadi fokus kepada capaian pembelajaran, kemudian ada backward curriculum design, ini yang sangat krusial di bidang arsitektur gitu. Nah, kemudian juga ini ya, mencermati siklus PDCA ya, karena di Ban PT juga sangat diminta itu, sangat dicermati. Kemudian di lembaga akreditasi internasional juga sangat menjadi poin penting ya yang untuk PDCA ini. Nah, ini berbagai macam belajar konvensional. Jadi dari bahan ajar, kalau di arsitektur bisa berbagai macam ya, bisa dengan video, tutorial, audio, kemudian bisa dengan infografik ya untuk bahan ajar tidak menjadi masalah yang krusial, bahkan kita bisa menginisiasi dan ada banyak inovasi nanti di sana. Ya, yang lain-lainnya mungkin persyaratan teknis saya kira tidak terlalu relevan kalau kita bicarakan terkait dengan bidang arsitektur. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini saya mohon izin untuk menyampaikan palet kurikulum arsitektur dan Islam Indonesia. Kami menggunakan pendidikan arsitektur itu 5 tahun ya, dalam hal ini 4+1. Ya, kalau 4+2 itu nanti di desain. Gitu. Nah, kita 4+1 program studi sarjana dengan program profesi arsitek. Nah, kita coba melihat juga kaitannya nanti dengan PJJ. Nah, ini adalah struktur lengkap dari kesemuanya. Yang warna abu-abu itu adalah untuk teori, kemudian yang kedua yang biru itu untuk studio, yang warna kuning dengan teori tertentu, dengan fenomena tertentu atau pendalaman skillnya. Ya, ini ada breadth, adicita atau portofolio. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau teori 2-3 SKS gitu. Jadi jelas. Jadi kok teori ada yang sampai 6 SKS? Oh, ya enggak, itu teori 2-3 SKS. Pendalaman baik dari kajian maupun perancangan itu 4 SKS. Kemudian studi itu 6-8. Nah, mata kuliah ini yang tadi kalau kita kaitkan dengan PJJ ada coaching-nya, ada assistantship-nya, ada display, ada monitoring, ada evaluasi. Kemudian kalau yang teori ada lecturing, ada diskusi, ada bermain peran gitu ya, peran menjadi owner, menjadi user, menjadi seniman, menjadi pemilik rumah gitu. Juga ada evaluasi-evaluasi yang harus kita cermati. Nah, ini sekedar contoh kita menggelar studio 1 sampai studio 10 ya. Apa saja tumpang tindih dan sangat fokus di masing-masing terkait tadi. Nah, ini juga kaitannya bagaimana program PJJ itu bisa disupport langsung hands-on oleh laboratorium yang ada di perguruan tinggi kita. Kebetulan di UI kita mempunyai 4 laboratorium di arsitektur, ada laboratorium reka rancang ruang, R3, ada laboratorium teknologi dan kinerja bangunan, ada laboratorium pemodelan arsitektur perkotaan, kemudian yang terakhir ada laboratorium komunikasi bisnis arsitektur gitu. Sehingga mana-mana yang bisa di PJJ-kan, baik di prodi sendiri tadi yang saya sampaikan, atau mau di parsial di laboratorium, atau mungkin di KBK gitu ya, atau di masing-masing rumpun dari mata kuliah gitu. Sehingga ini memudahkan, tidak harus satu prodi dulu kalau misalnya mau latihan untuk PJJ. Nah, ini hubungannya antara mahasiswa dengan learning space-nya sendiri, bisa dan online class ya. Studinya mungkin beberapa terbatas gitu, dan non classroom ya. Non classroom itu ini juga sesuai dengan MBKM, jadi bukan berupa non perkuliahan gitu. Ya, nah, kemudian laboratoriumnya apa aja kita bisa sampaikan di sini, sampai PIC-nya antara dosen, desain tutor, asisten, advisory ataupun instruktur gitu, sehingga masing-masing bisa berkembang ke arah sana. Ini kami coba dari S1 kemudian program profesi ya, biar ada integrasi gitu dan bisa menguntungkan mahasiswa, juga mengakselerasi program pembelajaran itu program profesi sampai di S2 terkait dengan magister arsitektur yang kami punyai.
Nah, tadi yang bread tadi kita coba mana-mana ya yang bisa PJJ. Tadi kan ada 3 tahap ya, bisa di rumpun mata kuliah, bisa di laboratorium atau total di prodi. Prodi itu nanti semua ada studio, ada mata kuliah pendalaman, ada mata kuliah teori. Nah, kita juga tahu di sini kelasnya apa saja, ukurannya berapa saja dan lain-lain. Nah, ini juga terkait dengan tahu di arah mana mau bread atau portofolio untuk pendidikan jarak jauh. Nah, ini sebagai contoh yang kita akan coba revitalisasi yang sudah kita lakukan di 2019 kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung untuk jurusan arsitektur S1. Kita membuat sekolah tukang gitu ya selama 7 hari. Ya, jadi mereka bikin sendiri, kita bikin sendiri, kemudian tadi untuk urusan pembelian dan lain sebagainya, ibaratnya kita makan di warung dengan menu yang sama tapi bayar sendiri-sendiri. Ini kan di awal ya, di awal kerjasama. Nanti di pertengahan dan lain sebagainya pasti banyak sekali yang berkembang untuk berbagai hal untuk pendidikan jarak jauh bidang arsitektur. Kemudian kita belum pernah ketemu dengan para peserta nih. Saya belum pernah ketemu gitu. Kemudian kita akan sampai di Sumba. Ya, kita langsung ada yang dari Austria, ada yang dari Turki, ada yang dari Cina. Ya sudah kita ketemu di bandara, sudah membawa tutor sendiri-sendiri gitu ya. Tutorial sendiri-sendiri, apa yang mau dilakukan dan sebagainya. Kelompoknya siapa saja, ya sudah gabung di sana. Kemudian kita belajar masalah apa hubungannya agriculture dengan arsitektur, apa hubungannya fashion dengan arsitektur, bagaimana tukang bekerja, politik ketukangannya kayak apa, dan lain-lain gitu. Sehingga kita juga ada satu event kita membantu masyarakat mendirikan rumah yang itu selama ya tentu saja itu 7 hari tidak cukup ya, 7 hari tidak cukup ini karena kita membatasi dengan tatap muka juga gitu. Nah juga kalau tadi di on the spot ini di kampus, jadi ada beberapa tutorial yang kita selenggarakan di sini, kita membuat parametrik timber grid cell gitu, ketemunya ya pas hands on ya. Tapi kalau di luar ya memakai rhinoceros, parametrik dan lain-lain gitu. Saya kira itu. Terima kasih Bu Stefani dan Ibu Bapak sekalian. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Dr. Dwianto Prihatmaji, atas pemaparan materi yang disampaikan. Sungguh merupakan materi yang sangat berharga untuk kami semua yang saat ini sama-sama belajar dalam penerapan pembelajaran jarak jauh, khususnya di program sarjana arsitektur. Dari yang saya tangkap, memang banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan terkait pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini, di mana seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa dalam pelaksanaan PJJ itu tidak terlepas dari yang namanya outcome based education. Ada juga kita harus tetap memikirkan bagaimana nanti pola pendidikan kita di era new normal terkait dengan kondisi COVID-19, dan juga kita harus mengkolaborasikan PJJ kita dengan amanah yang sudah diberikan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan beberapa poin-poin lainnya yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita seperti MRA, FUKA, AIK, dan sebagainya. Hal yang sangat menarik di sini juga adalah kita dalam pelaksanaan PJJ ini selaku tingkat universitas ataupun fakultas dan prodi harus dengan matang dan seksama dalam menyusun sistem pelaksanaan PJJ, baik dari pengelolaannya dan juga mekanisme pelaksanaannya, hingga mungkin nanti adalah proses monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan PJJ ini. Nah, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi mungkin Bapak Ibu untuk membahas terkait strategi pengembangan PJJ di prodi kita melalui sesi Q&A atau tanya jawab.
Sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengetik pertanyaan jika memiliki pertanyaan pada kolom chat. Akan saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu untuk diberikan saran maupun jawaban dari narasumber kita. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Di sini kita sudah memiliki beberapa pertanyaan dari peserta. Ada dari yang pertama adalah dari saya kurang jelas, mohon maaf apakah Bapak atau Ibu. Di sini namanya adalah dari Jati Universitas Merdeka. Bapak Jati, apa benar? Bapak Jati atau Ibu Jati ya? Mohon maaf, Bapak Jati. Baik, selamat pagi Bapak Jati. Terima kasih sudah join. Baik, di sini ada 2 pertanyaan dari Bapak Jati, Universitas Merdeka Malang. Yang pertama adalah bagaimana UII merespon CPL atau CPMK selama melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua, mohon sharing dari Dr. Yulianto untuk format ramuan pembelajaran PJJ seperti apa yang diselenggarakan UII agar CPL dan CPMK tersebut bisa dicapai oleh peserta didik. Mungkin satu pertanyaan dulu, Pak Aji, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Stivani, Pak Jati. Selamat siang, salam kenal Pak Jati. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan paling mendasar ya, dan paling susah itu, paling susah. Jadi kalau di kami itu kami merekognisi juga satuan dari IAI ya, yang 13 kompetensi itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga merekognisi dari SPC KAB yang ada 26 SPC itu. Nah, sehingga dari sana kita coba cermati, kita kaji. Jadi ada matrikulasi gitu. Yang satu adalah yang kolom adalah urusan dengan SPC. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah mata kuliah. Kita cermati satu persatu. Kadang-kadang karena di SPC itu ada tafsiran kita ada 2. Jadi ada ada understand sama ada skill gitu ya. Dan tidak semua yang teori harus ada skill-nya. Nah, kita coba satu persatu dan waktu di awal itu terpumpun atau terhimpun dalam satu mata kuliah itu. Kelihatannya mata kuliah super gitu ya. Kan biasa kayak gitu kan. Kok mata kuliahnya kok banyak sekali SPC yang tertumpun di sana. Dan itu sangat berbahaya. Artinya berbahaya bagi keberlangsungan proses pembelajaran. Kenapa? Karena barangkali nanti beban mahasiswa berat, kemudian beban dosen juga berat dalam memahamkan sesuatu dan mendampingi mahasiswa untuk belajar. Sehingga kita coba ya dalam tanda kutip ibaratnya itu diratakan, tetapi perataannya dengan penuh catatan dan penuh tanggung jawab. Mana-mana yang akan kita sebar di teori, kemudian mana-mana yang ini akan dipumpunkan di studio. Ini yang menjadi dasar kita di CPL atau CPMK. Nah, terkait dengan PJJ, tentu saja ada banyak sekali modifikasi-modifikasi ya, karena tadi tergantung dengan akses, tergantung dengan individu mahasiswa itu sendiri, dan pasti akan sangat berbeda-beda. Nah, tetapi tadi yang seperti sudah saya sampaikan untuk 13 kompetensi, 26 tadi, kemudian nanti kalau ada sesuatu di lapangan, yaitu bagian dari dinamika proses penyempurnaan kurikulum atau pembelajaran jarak jauh, Pak Jati. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yulianto. Bagaimana Pak Jati, apakah sudah cukup jelas pemaparan dari narasumber jawabannya? Mungkin untuk itu, Mbak. Terima kasih sudah diberikan jawaban Yulianto. Mungkin terkait format ramuannya itu agar bisa peserta didik bisa tercapai CPL CPMK-nya ya, walaupun selama masa pandemi atau masa pembelajaran jarak jauh itu bagaimana Pak kalau di UI? Apakah waktu studio itu mahasiswa akan presentasi di ruang kosnya masing-masing, jadi kosnya itu jadikan lab atau bagaimana begitu Pak? Atau bagaimana mungkin? Nah ini perlu inovasi-inovasi Pak, mungkin kami menambah referensi juga. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, monggo Pak Aji. Mungkin sharing dari UI kemarin terima kasih. Gitu Pak Aji. Ya. Ya, terima kasih Pak Jati. Jadi
ini pandemi ini juga memaksa dalam tanda kutip kebaikan ya, untuk memikirkan ruang belajar lagi. Tadi yang sudah saya sampaikan di brand portfolio, jalan dengan MBKM, yaitu ruang non perkuliahan. Dan ini tentu saja sekalian menjawab Bu Dina ya dari UNUR Malang ya. Tentu saja yang saya sampaikan di sini, success story Bu Dina. Penderitaannya tidak saya sampaikan di sini tentu saja ya, bagaimana mengumpulkan dewan dosen, bagaimana diskusi, bagaimana pertama kali juga dikomplain oleh mahasiswa, ini kok tidak tersedia dan lain sebagainya. Tapi ya kita jalan pelan-pelan dengan suara yang jelas gitu, sehingga kita bisa mendapatkan tadi. Kembali ke Pak Jati, ya bayangan kami nanti semua mata kuliah teori itu daring. Dan itu bisa di PJJ-kan, ya, bisa di PJJ-kan. Karena juga mengantisipasi keadaan yang belum menentu ini untuk new normal gitu. Ini yang akan kita selenggarakan di tahun ajaran baru dengan penyempurnaan yang sudah kita lakukan setahun ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, bayangan kita kan seluruh pelosok negeri ini kan baik-baik saja dari sisi akses, dari sisi internet. Ternyata enggak gitu. Ada mahasiswa yang harus nyebrang sungai gitu ya, jam 7 sampai sana jam setengah 9 pasang internet, nanti kemudian asar pulang gitu, perjuangannya luar biasa. Ya, ada yang harus ke atas bukit gitu biar dapat sinyal, luar biasa. Nah, tentu saja ini perlu dibicarakan lebih baik. Artinya begini, kalau dari kami coba kontrak ataupun kos di kota terdekat yang sinyalnya bagus. Jadi ada konsorsium di antara mahasiswa. Atau kalau memang ada beberapa yang orang tua dan mahasiswanya, walaupun ini e-learning gitu ya, saya kepingin tetap anak saya tetap ada di misalnya di Jogja di UII gitu. Tapi tetap tidak boleh ke kampus waktu itu karena pandemi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena untuk akses internet tadi. Sehingga dia membangun laboratorium sendiri di ruang kos tadi, kemudian membangun studio, dan saya kira ini juga bagus ya sebagai inisiasi, sebagai sebagai embrio dari sebuah studio arsitektur. Jadi mereka berkumpul 2, 3, 4, 5 orang bikin studio macam-macam, saling bantu dalam konteks positif. Ini yang saya kira juga bisa kita selenggarakan. Tapi tentu saja dengan keadaan kayak gini kita belum bisa head to head ya, belum bisa langsung hands on kepada mahasiswa diskusi seperti kita kalau luring ya. Kalau luring kan langsung bisa ditunjukkan contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ketika daring ada beberapa yang harus kita koreksi dan kita evaluasi. Demikian Pak Jati, Bu Stefani. Oke, terima kasih Pak Julianto atas jawaban yang sudah. Oh ya, terakhir Mbak, mohon izin. Pak Jati, ya. Iya, terakhir apakah di UI juga ada seperti LMS begitu Pak? Jadi seluruh pembelajaran ada satu dihimpun di satu media begitu. Mungkin kalau yang kita biasa gunakan kan seperti Moodle atau mungkin Edmodo atau bagaimana, apakah juga ada seperti itu Pak di UI? Untuk khususnya juga di arsitektur Pak. Baik, terima kasih. Yang untuk modul ya Pak Jati ya? Mungkin saya memberikan lebih jelas Pak Aji. Jadi dari Pak Jati ini menanyakan apakah di UI memiliki seperti Moodle, LMS, e-learning seperti itu. Dan juga menggunakan beberapa platform seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Ya, kita juga disediakan oleh universitas ya untuk Panopto gitu, selain Zoom juga dengan tim dan lain sebagainya. Kita memakai Google Classroom yang di sana juga sudah banyak ya untuk Hangout dan lain-lain itu yang sudah bisa kita akuisisi dan kita manfaatkan gitu. Nah, kemudian di tahap ini kita juga mengembangkan MOOC gitu ya di masing-masing rumpun tadi, di masing-masing lab tadi. Jadi di masing-masing lab itu mempunyai studio podcast sendiri yang dia akan menghimpun dan akan merumuskan mata kuliah yang diampu di bawahnya. Ya, misalnya laboratorium mereka rancang ruang,
dia urusan ada beberapa studio, dia membuat podcast, membuat tutorial di masing-masing laboratorium tadi. Sehingga tidak langsung tertumpun di prodi semua. Jadi prodi mempunyai beberapa laboratorium yang juga didukung oleh jurusan ya, karena kami punya jurusan, ada 3 prodi seperti itu, sehingga pembagiannya dan juga untuk materi dan lain sebagainya, kita banyak dibantu, salah satunya dari laboratorium, juga ada beberapa pusat studi, yang barangkali kalau di perguruan tinggi Bapak dan Ibu, bahaya latennya itu nggak kerasa ya. 1 laboratorium, yang kedua pusat studi, yang ketiga adalah KBK. Tapi orang-orangnya kan sama ini. Nah, kita nggak bisa bergerak nih. Ini hak dan kewajibannya apa. Tapi orang-orangnya sama, ya itu aja. Makanya ya barangkali akselerasinya kurang berkembang. Gitu. Itu kira-kira. Baik Pak Aji, terima kasih. Mungkin terkait laboratorium dan pusat studi dan juga MOOC itu saya menyambung pertanyaan dari Ibu Desti Febria. Di sini ada pertanyaan terkait pelaksanaan PJJ atau perkuliahan di UII yang sekarang dilaksanakan juga dengan daring ya Pak Aji. Bagaimana dengan pelaksanaan praktek ataupun kelas studionya yang selama ini kita ketahui pasti akan lebih baik kalau selama ini kita laksanakan dengan offline atau tatap muka, Pak Aji. Bagaimana dengan pelaksanaan di UI saat ini? Ya, terima kasih Bu Desti Febria. Terus terang kami belum melakukan itu, tapi dalam bayangan kami tadi ya, karena mahasiswa kami juga ada yang di Papua, ada yang di Aceh, macam-macam gitu, sehingga kita belum tahu nih seberapa kapasitas atau kekuatan dari masing-masing daerah itu. Dalam bayangan kami juga bisa nanti bekerja sama dengan sebuah studio ya, ataupun sebuah balai latihan kerja yang dia nanti bisa menerima ataupun bisa mengakomodasi dari berbagai macam kegiatan yang ada di prodi arsitektur gitu. Sehingga biar mahasiswa juga tidak terlalu berat ya, apa-apa harus dimiliki sendiri. Misalnya membuat architectural model. Di semester 1 dan semester 2 model kami itu tidak boleh memakai lem gitu misalnya. Kenapa? Karena lem itu membunuhmu gitu kalau kata-kata saya kepada mahasiswa. Bisa jadi dia menjadi inspirasi kreatif gitu, tapi bisa jadi dia meremehkan gitu. Semua bahan itu bisa dilem. Baik dari representasi real ya, beton, baja, kayu, bambu itu dilem semua itu, tapi di realnya kan nggak dilem. Nah, sehingga di semester 1 dan 2 yang kita siapkan waktu itu di lab kami, di lab teknologi kinerja bangunan, memang ada bor kecil, ada pasa, ada ini, ada itu untuk membuat model tools gitu. Nah, tentu saja ini yang juga nanti kami pikirkan ketika PJJ ya. Dan saya nggak tahu nih, barangkali kalau dulu kita membawa menenteng-nenteng kalkir gitu, kalau sekarang membawa seperangkat alat membuat maket itu kan keren ya. Jadi di mana-mana dia bisa menggelar itu, kemudian dia bisa mengakuisisi ataupun mengeksekusi berbagai macam model ya yang diberikan oleh dosen gitu. Tapi sampai saat ini kami masih belum jalan sepenuhnya Bu Desti. PJJ kami baru terinspirasi dari MBKM, juga terinspirasi dari berbagai hal terkait dengan e-learning, khususnya dengan MOOC itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan dari saya pribadi, Pak Aji. Saya sangat tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Aji terkait individualisasi proses pembelajaran begitu. Yang dimaksudnya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mandiri dalam proses belajarnya. Namun jujur selama pembelajaran yang saat ini kita lakukan daring karena kondisi COVID, kemandirian mahasiswa ini setelah kami monitoring cukup rendah dengan seperti contohnya sangat sedikit mahasiswa yang mau untuk membuka e-learning, padahal sudah disiapkan oleh dosennya materi-materi di e-learning dan sebagainya. Apakah bisa diberikan saran maupun sharing nih Pak Aji, bagaimana menumbuhkan rasa individualisasi proses pembelajaran atau kemandirian bagi mahasiswa, mungkin dari mahasiswa-mahasiswa UII sudah berhasil untuk kemandirian dalam belajarnya. Terima kasih Pak Aji. Ya, terima kasih Bu Stefani. Ini masalah kita semua ya di Indonesia itu mungkin bukannya arsitektur
gitu. Dulu saya jadi mahasiswa juga nggak hebat-hebat banget kok. Jadi kalau menghadapi mahasiswa yang nggak hebat ya saya maklum, tetapi saya juga punya triknya, punya jampinya, punya jamunya gitu ya. Oh, kamu harus kayak gini, Dek, gitu. Karena saya kadang-kadang melihat diri sendiri atau melihat teman-teman yang lain gitu, sehingga kita sudah mempunyai kartu truf dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan kalau di awal semester itu di mahasiswa baru kita kumpulkan semua, Bu Tiffany. Jadi baik dari orang tuanya, jadi kan ada ijab kabulnya ya. Jadi Bapak dan Ibu menitipkan anaknya di sini, hak dan kewajibannya seperti ini. Nanti kami juga mohon bantuan bukan hanya di kampus tapi juga di rumah, mohon bisa dimonitor gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswanya juga kita undang semuanya ya. 50-an mahasiswa itu, kalau waktu di luring ya kita kumpulkan auditorium, kalau pas daring gini dengan Zoom. Kita sama-sama komit dengan berbagai hal, kita tunjukkan nanti semester 1, 2, 3, 4 seperti ini, hak kewajibannya seperti ini, kemudian nanti ketentuannya seperti ini. Dan mohon juga bisa nanti saling koordinasi dengan orang tua gitu. Karena ada juga orang tua yang kaget ya, barangkali beliau belum ada keluarganya yang di arsitektur, sehingga lembur, kemudian diskusi itu ya, atau kadang-kadang sampai emosi itu ya di kami biasa aja mempertahankan sebuah konsep gitu. Nah, kadang-kadang kalau orang tua yang tidak bisa memahami, ini juga akan menjadi masalah. Dan orang tua yang bisa memahami ini juga luar biasa akan memberikan dorongan kepada mahasiswa, sehingga selalu mengingatkan, dan kalau ada apa-apa kita juga open untuk bisa menerima masukan dan lain sebagainya, kita sama-sama. Nah, kemudian di semester 1, semester 2, 3 itu peran dari kakak kelas juga penting. Yang beredar di medsos itu lebih diyakini daripada yang diomongkan oleh para dosen. Ini juga penting ya. Jadi kadang-kadang kita juga memantau medsos ya, walaupun tidak harus aktif gitu ya, memantau medsos, oh perkembangannya kayak gini kayak gitu, nanti di kelas atau di Zoom kita sampaikan, loh kok Bapak tahu gitu, loh kok Ibu tahu, kalian tahu, dan lain sebagainya, sehingga kita merasa dekat dengan mahasiswa dan komitmen tadi yang kita bangun. Jadi 4 tahun harus lulus nih ya, 4 tahun harus lulus. Satu dari hal kita selalu menyampaikan sebagai birrul walidain, sebagai bakti kepada orang tua itu ya cepat selesai kuliahnya gitu ya. Dan kami juga tidak mempunyai beban untuk menampung lebih sedikit terkait dengan kuota gitu. Jadi ke arah sana. Kemudian yang terakhir, kalau pas luring ya, kalau pas daring gini, kalau pas tugas akhir secara berkala kita undang ya. Kalau pas luring kita ya biasa mungkin potluck gitu ya, ngobrol itu ya, ada yang informal, ada yang formal, kita kumpulkan terus progresnya kayak apa gitu. Tapi tentu saja yang datang kebanyakan yang tidak punya masalah gitu. Yang punya masalah ya tidak datang gitu. Maka dia harus istimewa ya, kita dudukkan ya, kadang-kadang kita lewat temannya, kemudian lewat kolega, lewat asisten, coba seperti apa. Nah, nanti yang terakhir ada selebrasi untuk kelulusan dan lain sebagainya. Itu kira-kira Bu Tiffany, mungkin tidak terlalu memuaskan ya, kayak gitu tuh mungkin terlalu konseptual itu, tapi itu yang kami lakukan sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan pembelajaran yang ada di prodi kami. Terima kasih. Matur nuwun Pak Aji. Memang jika kita kaitkan dengan portofolio ataupun profil mahasiswa juga butuh kreativitas dari kita semua para pendidik ya Pak Aji ya. Karena kan kalau misalnya melihat portofolio mungkin di Jogja mahasiswanya mungkin beda dengan di Malang, lalu dengan di Batam sendiri pun juga berbeda. Sehingga pendekatan-pendekatan untuk memberikan atau meningkatkan kemandirian mahasiswa untuk lebih sadar supaya mereka lebih mandiri itu juga pasti berbeda ya Pak Aji ya. Seperti contoh di Batam sendiri kan portofolio mahasiswanya itu 90% mereka kuliah sambil bekerja. Jadi mungkin pendekatannya akan entah lebih berat atau entah berbeda. Pastinya berbeda dengan mungkin mahasiswa di tempat lain yang portofolionya 100% hanya sekolah fokusnya. Jadi ini adalah salah satu tantangan juga bagi dunia pendidikan khususnya arsitektur dengan
ragam portofolio atau latar belakang mahasiswa kita yang berbeda-beda di setiap provinsi di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan lain. Ada dari Bu Dina. Bu Dina mungkin tadi sudah sempat dijawab oleh Pak Aji sedikit, tapi saya ulang lagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Aji untuk membangun kolaborasi dan komitmen dari internal institusi, karena mungkin Pak Aji PJJ ini kan hal yang baru, dan mungkin tadi sudah sempat disampaikan ada dosen-dosen atau ada pihak-pihak yang OATS gitu ya, yang angkatan yang baby boomer mungkin ya, yang mungkin harus diberikan pemahaman atau pendekatan berbeda dengan teman-teman dosen dari generasi milenial begitu. Bagaimana Pak Aji? Ya, persepsi itu kadang-kadang juga tidak dipengaruhi oleh usia ya. Ada juga dosen-dosen senior yang dia sangat muda pikirannya gitu, yang sangat agresif, seperti Pak Aji ya. produktif itu juga banyak. Juga tidak sedikit dosen-dosen muda yang old school itu. Mungkin dulu dia menderita luar biasa ya waktu kuliah itu, sehingga mau menyampaikan itu ke mahasiswa yang sekarang gitu. Tapi menjawab yang ditanyakan oleh Bu Dina tadi ya, begini Bu, banyak saudara kandung gitu. Jadi orang-orang pada klaim, oh dulu dia sukses karena saya dan lain sebagainya. Kalau gagal itu sebatang kara, ya. Nggak ada yang mau ada yang mau ada juga tadi ketika rapat-rapat itu yang langsung wilayah diskusinya baru kita angkat gitu. Ya kayak makan bubur panas lah, langsung dari tengah itu kan akan sangat susah dipikir. Nah, barangkali di kita karena kita punya pusat studi, punya prodi, punya lab gitu ya, dulu punya KBK, ya dengan orang-orang yang sevisi ataupun sepemikiran dengan kita dulu gitu. Jadi ngobrol dan sebagainya, baru nanti meminta bantuan untuk diobrolkan di lebih luas lagi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tidak kalah pentingnya disampaikan ke mahasiswa. Mahasiswa juga sama. Ada orang-orang yang ya dari kampus ke kos selesai gitu. Tapi ada juga yang kehidupannya mungkin 60% ada di kampus gitu ya. Dia kan dedicated di kampus. Ini yang juga harus kita lihat untuk membuat success story tadi itu. Jadi ya peribahasanya kan kalau mau jalan jauh itu jalanlah sendiri gitu. Tapi kalau jalannya cepat itu kalau jalannya cepat itu harus jalan sendiri, tapi kalau jalannya jauh itu harus bersama-sama. Itu kan ini menjadi idiom-idiom yang juga kita pakai, tetapi dengan berbagai macam modifikasi sesuai dengan keadaan dan kondisi di internal institusi masing-masing. Itu kira-kira Bu Dina ya. Saya harap di UNER Malang juga banyak sekali ini cerita-cerita keren juga, nanti bisa kita saling sharing dan kami juga akan belajar nanti dari pengalaman-pengalaman di Universitas Merdeka Malang. Terima kasih. Terima kasih Pak Yulianto. Luar biasa ini pengalamannya. Tadi yang disampaikan pendekatan-pendekatan sederhana itu menjadi semakin meyakinkan bahwa memang itu yang harus dilakukan, termasuk misalnya bagaimana mengatasi beberapa mahasiswa yang mempunyai kendala seperti itu. Memang tampaknya memang harus seperti itu ya Pak ya. Jadi terima kasih Pak Yulianto. Sama-sama Bu. Baik, terima kasih untuk Dr. Yulianto dan juga Ibu Dina atas pertanyaannya. Saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan lain Pak Aji. Rame ini Pak Aji pertanyaannya. Baik, kembali ada pertanyaan terkait proporsi Pak Aji. Di UI sendiri berapa sekiranya proporsi untuk sinkronus dan asinkronus meeting yang diterapkan, terutama pada mata kuliah studio
yang notabene CPL dan CPMK-nya pada umumnya dituntut keterampilan. Matur nuwun Pak Haji. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi dulu sudah ada, kalau tidak salah ya, peraturan rektor atau universitas gitu sebelum pandemi. Jadi 15%, kemudian maksimal itu 45% dari total tatap muka ya. Seingat saya ya, mohon maaf ini kalau salah, ini kan direkam nanti di YouTube, saya bisa dikomplain berbagai pihak, bukan itu. Tapi mohon koreksi karena sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, yang sekarang mau nggak mau kita harus semuanya daring ya. Totally daring gitu. Ya, tahun lalu, tahun depan atau semester depan kita coba untuk pembelajaran bauran gitu. Tapi melihat situasi seperti ini, apalagi dari pemerintah itu, kita mungkin ini belum diputuskan, barangkali juga akan totally daring lagi. Tapi rencana kami itu kita pembelajaran bauran. Jadi tadi saya sampaikan semua mata kuliah teori itu daring kecuali BIM. Kenapa? Karena butuh tutorial dan kita sudah menyediakan laboratorium pemodelan dan arsitektur perkotaan. Ya, kira-kira ada sekitar 50 komputer gitu untuk bisa belajar BIM yang update hari ini. Kemudian untuk studio kita juga pilih-pilih ya, juga bauran dan di semester atas kita malah mostly daring. Ya, tadi di semester atas sudah terkendali macam-macam, kemudian kalau ada simulasi-simulasi kita bisa tutorial online dan lain-lain gitu. Nah, di semester awal itu karena juga butuh eksistensi dan lain sebagainya, juga karena terkait dengan CPL dan CPMK-nya, kita berencana untuk tetap mostly daring, tetapi ada beberapa yang luring gitu ya. Misalnya tadi hands on di laboratorium, tentu saja dengan prokes yang ketat gitu ya, dengan pengaturan jadwal dan lain-lain gitu. Nah, itu. Nah, sinkronus itu kalau yang sekarang terutama di studio itu yang sudah berjalan ya ini 20-30% gitu. Karena kita juga mempunyai ada kuliah umum ya. Kadang-kadang kuliah umum direkam gitu, kemudian kita sampaikan ke mahasiswa dengan platform Google Classroom ataupun Panopto gitu. Kemudian mereka akan mencermati, mengerjakan tugas, kemudian mengupload di Google Classroom. Tapi tentu saja ini kita belum totally melaksanakan gitu ya, karena kita juga wait and see keadaan dan sebagainya. Juga karena kita baru melaksanakan kurikulum baru ya, yang tadi saya sampaikan ada urusan dengan FUKA, MBKM, OBE itu sendiri juga sudah menguras pikiran gitu, apalagi misalnya dengan PJJ, sinkronus, asinkronus, dan kita di level paling detail kita menyiapkan untuk MOOC tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Baik Bapak Ibu, saya izin mengingatkan bahwa di chat sudah diberikan link, informasi link untuk absensi. Silakan Bapak Ibu peserta dapat mengisi. Sekiranya link ini nanti akan kami gunakan dalam pembuatan e-sertifikat kepada Bapak Ibu dan pengiriman e-sertifikat di email Bapak Ibu peserta. Mungkin nanti akan kami sharekan link untuk materi di pagi hari ini. Baik, jika ada pertanyaan lain, monggo Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan di kolom chat untuk sesi Q&A kita. Pak Haji, kalau saya boleh memberikan pertanyaan lagi nih Pak Haji. Mumpung bisa diskusi dengan Pak Haji nih, jadi dimaksimalkan waktunya. Terkait PJJ sendiri, tadi saya melihat dari pemaparan Pak Haji terkait sumber daya manusia dalam PJJ. Ternyata di PJJ itu ada perbedaan ya Pak Haji ya dalam pelaksanaannya untuk dosen pengampu mata kuliah dengan dosen tutor ya Pak Haji. Apakah boleh kami diberikan penjelasan lebih dalam nih Pak Haji untuk perbedaan kedua dosen ini antara dosen pengampu mata kuliah dengan tutor, lalu apakah ada perbedaan kualifikasinya dalam kedua pendidik ini Pak Haji? Monggo silakan Pak Haji. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau di Universitas Islam Indonesia itu ada dua
tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan itu. Tenaga pendidikan itu ada 4, ada dosen, ada instruktur, ada tutor, ada asisten. Nah, asisten ini adalah kita memberi kesempatan kepada mahasiswa kami itu untuk bisa mencermati lagi, belajar lagi, membimbing adik-adiknya yang ada di tingkat bawah dalam satu mata kuliah, baik itu mata kuliah teori maupun mata kuliah studio. Itu asisten. Tetapi di studio itu kita waktu itu diwajibkan karena terkait dengan KAB itu untuk yang bermitra dengan dosen itu sudah S1. Tentu saja namanya bukan asisten karena juga nanti di plot pekerjaan dari universitas ada yang namanya instruktur dan tutor. Nah, instruktur ini jadi kalau tutor ini lebih sering daripada instruktur gitu. Jadi instruktur ini hanya saatan-saatan atau pada waktu-waktu tertentu. Misalnya sesuai dengan RPS itu minggu ketiga butuh instruktur ini. Minggu keempat butuh instruktur ini. Dan itu nanti instrukturnya per laboratorium. Nah, tutor itu dia lebih sering ya karena dia langsung mencermati RPS juga, kemudian dia lebih sering untuk bisa mengawal pekerjaan, memonitoring kegiatan-kegiatan mahasiswa terutama untuk studio. Nah, seperti itu. Sehingga ada yang asisten, ada instruktur, ada tutor, kemudian ada dosen itu sendiri. Karena kalau semuanya dipumpunkan ke dosen, barangkali SKS-nya juga besar sekali ya dan kuota untuk mengajarnya juga barangkali akan terlewati. Makanya tadi dibagi-bagi perannya. Dan kalau yang instruktur ini dia base camp-nya di laboratorium. Jadi langsung, instruktur lab ini gitu. Tutor demikian juga. Kira-kira seperti itu, Bu Stefan. Berarti untuk antara tutor dan juga instruktur ini bisa dengan kualifikasi S1 ya Pak ya? Berarti staf pendidikan begitu Pak Haji? Atau memang ada Iya, begitu? Bukan, dia instruktur dan tutor gitu. Kalau dosen sendiri, dosen kan minimal S2 gitu kan. Nah, instruktur ini kan S1 atau dia memiliki kecakapan tertentu itu. Jadi misalnya untuk BIM, kita butuh instruktur BIM ya. Misalnya untuk struktur drone ya, kita butuh instruktur untuk drone gitu. Jadi dia S1 plus sertifikat yang terkait gitu. Oh, iya. Baik Pak Haji. Terima kasih atas penjelasannya. Satu lagi boleh Pak Haji, menyambung Pak Haji. Silakan. Terkait pelaksanaan PJJ ataupun perkuliahan daring yang sudah dilaksanakan UII sama ini, apakah ada sistem monitoring atau untuk pelaksanaannya Pak Haji? Terkait monitoring, mungkin monitoring absensi atau monitoring perkuliahan, kehadiran dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Ya, ini kita sedang menyempurnakan untuk itu ya. Yang tadi yang saya sampaikan di Brand and Portfolio itu, khususnya untuk yang inbound. Kalau yang ini itu untuk yang MBKM ya, inbound outbound itu. Kalau inbound kita jauh lebih siap daripada yang outbound itu. Kalau outbound itu kan urusannya macam-macam ya, bisa konversi nilai, bisa penyetaraan ataupun rekognisi RPS dan lain-lain gitu. Nah, monitoring dan lain sebagainya yang kita lakukan, ya, tapi ini belum kita laksanakan sepenuhnya. Itu terkait dengan penyusunan berbasis dengan jam tatap muka ya, non perkuliahan gitu. Kita bisa ngitung ke sana. Termasuk misalnya mahasiswa kalau mau ikut seminar, kemudian ikut workshop dan lain sebagainya, dalam lingkup tertentu yang sudah kita tentukan itu juga bisa kita rekognisi dinilai ataupun nanti sebagai SKP. Begitu Bu Stefan. Baik, terima kasih banyak Pak Haji atas penjelasannya. Dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada Pak Haji? Monggo Bapak Ibu, silahkan boleh juga langsung jika ingin bertanya dengan Pak Haji. Kita mungkin sedikit lebih santai karena mungkin teman-teman prodi arsitektur yang hadir di sini. Silahkan.
Baik, Pak Haji, kan kita juga tadi sempat disampaikan harus ada juga memikirkan kolaborasi dengan MBKM, ya Pak Haji. Sekiranya untuk dengan segala keterbatasannya, kita kan ada 8 jenis MBKM. Pasti dengan keterbatasan infrastruktur dan segalanya, PJJ ini mungkin akan mengalami kendala untuk kolaborasinya dengan MBKM, Pak Haji. Selain dari pertukaran pelajar, apakah ada jenis MBKM lain yang memungkinkan kita untuk melakukan di kolaborasi PJJ ini? Bagaimana menurut Pak Haji? Ya, kalau kita lihat dari 8 itu 3 berhubungan dengan luar ya. Yang sisanya kan di dalam juga bisa. Di dalam itu artinya begini. Jadi kalau di MBKM itu kan tidak harus di luar perguruan tinggi. Di perguruan tinggi sendiri sebenarnya bisa gitu. Misalnya kalau teman-teman dari teknik elektro dia magang misalnya di suatu lembaga sistem informasi di perguruan tinggi, itu juga bisa dilakukan magang di sana. Nah, tapi kalau arsitektur kan jarang ya. Ada satu perguruan tinggi yang mempunyai misalnya badan perencana sendiri gitu, atau kantor pengelola kampus sendiri, yang mahasiswa kita bisa intensif di sana. Ini juga perjuangan untuk bisa membuat platform tadi. Yang paling relevan langsung ya di pertukaran pelajar ya, karena kan PJJ sendiri 2010-2011 gitu, MBKM kan baru tahun 2000-an gitu. Dari tahun 2020 maksud saya, sehingga barangkali hal-hal yang terkait dengan PJJ ini perlu kita sinkronkan, dan kita sependek yang saya alami, sependek yang saya ketahui, belum ada yang mau sinkronkan tadi misalnya, dengan OBE kayak apa, dengan ini kayak apa. Ini tentu saja tergantung kepada permasalahan, kondisi, dan tantangan dari perguruan tinggi masing-masing, Bu Stefani. Baik Pak Haji, terima kasih banyak atas penjelasan yang sudah disampaikan. Banyak sekali ilmu yang kami terima dari Pak Haji di pagi hari ini, di sesi pagi ini. Bapak Ibu sekalian, monggo apakah ada pertanyaan lagi untuk Pak Haji terkait kita nanti sama-sama di Prodi Arsitektur ini kan diharapkan kita bisa memajukan gitu ya, apalagi sudah dibukakan akses sebesar-besarnya dari Kemendikbud, baik itu MBKM maupun pembelajaran daring atau PJJ yang sudah bisa kita terapkan. Sehingga pembelajaran atau ilmu bisa kita sampaikan kepada anak bangsa, tidak hanya di lokasi tempat kita berada, tetapi juga di seluruh pelosok dimanapun anak bangsa di negeri kita ini berada dan bisa mengenyam pendidikan seperti teman-temannya di kota-kota yang besar. Adapun dari hasil pertemuan kita, diskusi kita di sini adalah dalam pelaksanaan PJJ ini memang perlu dituntut dari berbagai pihak, kerjasama dari berbagai pihak, terutama adalah komitmen dari kita di pihak internal kita sendiri. Bagaimana kita berkomitmen dan bersinergi dalam mensukseskan pembelajaran jarak jauh sehingga dari segi strategi maupun sistem pengembangan yang dirancangkan dapat dilaksanakan. Selain itu juga kita diharapkan dari institusi untuk mengembangkan kerjasama kita dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak eksternal, baik itu dari institusi maupun dari Dudi ya, dari rekan-rekan kita di dunia industri maupun rekan-rekan di asosiasi profesi. Hal ini juga sejalan dengan bagaimana PJJ ini bisa kita kembangkan atau kita kolaborasikan dengan MBKM. Dengan kerjasama yang kita kembangkan, Bapak Ibu, mungkin kita bisa sekaligus mensukseskan MBKM yang juga diamanahkan oleh Kemendikbud. Seperti contohnya PJJ ini bisa kita sinkronkan atau kita kolaborasikan dengan pertukaran pelajar yang tadi sempat juga disampaikan oleh narasumber kita. Jadi melalui PJJ, pertukaran pelajar ini, MBKM pertukaran pelajar bisa lebih fleksibel. Kalau dulu mungkin kita berpikir jarak yang terlalu jauh untuk mahasiswa bertukar, ada izin dari orang tua yang mungkin susah untuk didapatkan atau akses
perjalanan atau akses juga untuk menuju ke lokasi tempat mahasiswa kita bertukar. Mungkin dengan PJJ ini lebih memudahkan kita dalam pelaksanaan MBKM kita, dalam hal pertukaran pelajar, maupun ada beberapa jenis lain lagi yang tadi sudah sampaikan Pak Aji. Dari 8, hanya 3 sebetulnya yang eksternal, 5-nya itu bisa kita laksanakan di dalam, sehingga PJJ ini bisa juga kita kolaborasikan dengan 5 kegiatan MBKM tersebut. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia untuk melaksanakan PJJ itu sendiri, bagaimana kita mempersiapkan kualifikasi pendidik kita, dosen, tutor, instruktur, bahkan asisten untuk bisa bersinergi bersama dalam mensukseskan pembelajaran jarak jauh. Kita juga harus memaksimalkan sistem monitoring dan evaluasi dari pembelajaran jarak jauh yang kita terapkan. Kita juga bisa memaksimalkan media sosial seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi media sosial ini alangkah menjadi sebuah senjata bagi kita para pendidik untuk bisa memiliki komunikasi dan interaksi yang lebih dalam kepada mahasiswa kita. Selanjutnya adalah pasti dengan pembuatan LMS ataupun e-learning. Jika di UI sekarang mengembangkan MOOC, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian ada pengembangan Moodle ya, seperti di UIB sendiri kami mengembangkan Moodle atau LMS dalam pembelajaran PJJ atau daring kami. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus juga menyiapkan SOP dalam implementasi pembelajaran jarak jauh, dan beberapa SOP tersebut sudah juga disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Aji. Salah satunya adalah SOP terkait interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran PJJ. Baik Bapak Ibu, tadi adalah rangkuman dari beberapa hasil materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah mungkin kita akan laksanakan sesi penutupan, tetapi ini bukan akhir dari segalanya ya. Harapannya nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi workshop berikutnya, mungkin tidak UIB yang menyelenggarakan, mungkin dari rekan-rekan dari Unmer Malang yang menyelenggarakan, Pak Aji lagi yang diundang gitu ya, UIB juga bisa hadir gitu, ataupun dari rekan-rekan Unkris gitu. Di sini saya lihat ada Unkris juga, rekan-rekan dari Unkris yang hadir mungkin akan menyelenggarakan juga workshop PJJ. Bisa kami juga mungkin ikut diundang untuk hadir. Baik, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Mumpung anggotanya masih cukup banyak, mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera Bapak Ibu yang hadir. Kita akan sesi foto sebentar. Silakan. Masih ada beberapa yang belum open kamera. Ataupun jika memang sedang di jalan juga tidak apa-apa jika tidak bisa membuka kamera. Baik. Oke. Oke, saya akan hitung ya Bapak Ibu sekalian. Sudah siap semuanya? Ya. 1, ini slide pertama ya. Slide pertama saya akan ambil gambar di slide pertama. 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sesi foto. Silahkan jika ingin menonaktifkan kamera, kami perkenankan kembali. Untuk selanjutnya adalah kita akan mendengarkan sesi sambutan penutupan. Sebenarnya kata penutup ya dari dekan kami, Dr. Andri Irfan, untuk sesi pada pagi hari ini. Sekaligus nanti akan diakhiri dengan pemberian cenderamata atau ucapan terima kasih dari kami kepada Dr. Yulianto Prihatmaji untuk pemaparan di sesi pagi hari ini.
Monggo layar dan waktu kami persilakan untuk Pak Dekan. Terima kasih Bu Steve. Terima kasih Prof. Aji yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara ini. Ini karena kehadiran Prof. Aji nih, saya stay tune nih di monitor sepanjang waktu. Luar biasa materinya Prof. Aji. Saya sangat senang mendapatkan pencerahan seperti itu. Yang saya garis bawahi tadi yang membuat saya terbuka, pikiran saya rupanya ini sudah generasi ke-6 gitu kan, di mana generasi 1 itu sangat sulit untuk melaksanakan PJJ, tapi dengan konsul kemungkinan menggunakan smartphone, tablet, dan mini PC bisa diakses dimanapun. Tadi Prof. Haji menyampaikan ada mahasiswa lari-lari ke bukit itu kan, artinya memang sepertinya sangat mudah untuk diimplementasikan. Tentu pesan saya ke teman-teman di UIB terutama yang memang baru lahir, selain salurannya yang kita siapkan, tentu konten-kontennya juga yang harus kita kreatifkan. Dan saya yakin kalau teman-teman arsitek kan kalau urusan kreatif paling depan lah gitu kan. Nah, jangan lupa ya, walaupun kita saat ini sudah dimudahkan dengan konsul, dengan infrastruktur, tapi jangan lupakan konten. Karena tentu berbeda antara tadi ada, saya senang dengan kalimat Prof. Haji, giroh yang tebal gitu kan. Beda ini semangatnya calon atau mahasiswa di Jogja misalnya, atau dari Santera Indonesia yang datang ke Jogja, dengan girohnya basic mahasiswa yang ada di kepulauan. Nah, tentu ini Bu Steve dan teman-teman di Batam menjadi PR tersendiri. Bagaimana kita bisa mempertebal giroh itu, kalau bahasanya Prof. Haji begitu, mempertebal semangat itu bagaimana caranya? Karena lain kultur, lain cara penanganan. Ada satu kata terakhir yang saya garis bawahi juga, kita harus menekankan ke calon atau ke mahasiswa kita, jangan sampai di akhir PJJ, di akhir perkuliahan ada menyalahkan orang lain. Jadi kalau ada ketidaktahuan, bahkan kegagalan, yang harus dipersalahkan adalah diri sendiri, karena tidak melibatkan diri dengan giroh yang tebal untuk mencapai keberhasilan dari PJJ. Nah, saya selaku dekan hanya bisa menyampaikan hal-hal tersebut untuk teman-teman di UIB terutama, dan saya yakin teman-teman di luar UIB dari Unmer ya, Merdeka, kemudian dari Krisna Dewi Payana menangkap lebih banyak daripada apa yang saya tangkap, karena memang secara basic saya tidak memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang ini. Makanya kita panggil Prof. Haji. Baik, terima kasih sekali lagi ke Prof. Haji yang sudah memberikan pencerahan luar biasa buat kami. Terima kasih kepada peserta. Ucapan spesial untuk para penanya yang berdiskusi luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang katakan Prof. Haji mendasar dan sangat sulit dijawab. Artinya kalau ada yang bertanya seperti itu, sudah mencoba menjalankan, tapi ada hambatan. Beda dengan yang belum bertanya, masih kebingungan seperti saya dan teman-teman UIB. Apapun itu, ini adalah langkah awal, Prof. Haji, jangan bosan. Ini adalah pertemuan kedua kami di Zoom, jadi semoga pandemi segera berakhir, saya dan teman-teman di UIB bisa bersilaturahmi ke Jogja tentunya gitu kan, untuk belajar lebih banyak. Terakhir sekali, atas nama Universitas Internasional Batam, pihak Rektorat dan Manajemen, serta Yayasan, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, dan saya dengan ini secara resmi menyampaikan cinta mata, tapi virtual, ya Bu Steve ya, untuk Prof. Haji. Semoga paparan Prof. Haji dan teman-teman di sini menjadi amal jariah di dalam rangka kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Insya Allah barokah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cindera matanya yang disampaikan oleh Pak Dekan, mohon maaf tadi agak nge-lag, jadi terlambat. Harusnya tadi saat Pak Dekan ucapkan langsung muncul. Ya, terima kasih. Biar meriah gitu. Oke, mohon dapat diterima Pak Haji. Terima kasih atas
kesempatan yang diberikan untuk menjadi pembicara di acara workshop pengembangan strategi pembelajaran jarak jauh bidang arsitektur di sesi pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat, saya selaku moderator kembali mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kami, Dr. Yulianto Prihatmaji dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Dekan FTSP Universitas Internasional Batam, Dr. Andri Irfan Rifai, seluruh Bapak Ibu dari universitas dan juga prodi dimanapun berada. Terima kasih sekali atas supportnya sudah hadir di acara kami. Seluruh panitia, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilaksanakan sehingga acara ini bisa terlaksana. Semoga kami juga bisa untuk memberikan kembali acara-acara sejenis dan juga kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu sekalian. Tanpa memperpanjang waktu, saya moderator Stefani Ayuning Suarlan mohon pamit di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.